Seorang polisi muslim yang bertugas berpatroli di jalanan di Timur Tengah menceritakan bahwa belum lama ini dia bersama rekannya melihat kecelakaan. Kami melihat kecelakaan mobil, lalu kami mendekat dan mendapati dua orang yang masih berada di dalam mobil. Kami mengeluarkan dan membaringkan mereka di tanah. Melihat mereka dalam keadaan kritis, rekan saya langsung membimbing dua orang itu untuk mengucap syahadat, La ilaha illallah. Namun sepertinya lidah mereka tidak menerimanya. Dan subhanallah, tiba-tiba mulut mereka mulai bersenandung mengeluarkan suara lirih sayu seperti menyanyikan sebuah lagu. Seketika tubuhku gemetar, aku ketakutan. Begitupun dengan rekanku. Aku berdiri terdiam melihat keganjilan itu. Mata dua orang itu terkunci, tidak ada gerakan. Rekanku terus menginstruksikan kepada mereka untuk membaca kalimat tauhid, tapi tak ada gunanya. Yang terdengar hanya senandung lirih sebuah nyanyian dari mulut mereka. Semakin hening dan perlahan-lahan hilang, hingga tidak ada gerakan lagi dari mereka berdua. Setelah kejadian itu, aku kembali ke rutinitas pekerjaan. Aku kembali berpatroli. Kali ini aku berpasangan dengan rekan yang berbeda. Ketika kami sedang berpatroli, kami dihadapkan lagi dengan kecelakaan. Kami melihat seorang pemuda yang tiba-tiba menepi tak jauh dari kami. Ternyata ia hendak mengganti ban mobilnya yang bocor. Dia turun dari mobil dan setelah dia mengambil ban pengganti dan hendak memasangnya, dia ditabrak oleh mobil dengan kecepatan tinggi. Kami melihat langsung kejadian itu. Seketika aku dan rekanku pun bergegas menghampirinya dan akan membawa pemuda yang tergeletak itu ke rumah sakit terdekat. Ketika aku menggendongnya menuju mobil patroli, aku mendengar mulutnya bergumam, tapi karena aku tidak fokus pada suaranya, dengan cepat aku memasukkannya dan mendudukannya di kursi belakang mobil. Namun ketika sudah di dalam mobil, aku baru mengerti suara lembut yang keluar dari mulutnya adalah lantunan ayat suci Al-Quran. Aku melihat wajah pemuda itu penuh cahaya ketaatan. Masya Allah, dalam keadaan sakit, tulang yang patah, dan darah yang membasahi pakaiannya, aku tidak melihat sedikit pun rintihan kesakitan yang terlihat di wajahnya, dan mulutnya terus membaca ayat Al-Quran. Pemuda itu tenggelam dalam bacaannya, dengan tajwidnya, dengan suaranya yang lembut tapi terdengar jelas. Lalu aku pun mencoba menginstruksikan kepadanya untuk mengucap kalimat tauhid seperti yang dulu rekan saya melakukannya. Tiba-tiba aku merasakan sebuah getaran yang mengejutkan di belakang punggungku, juga tanganku, dan seketika bulu di tubuhku berdiri merinding. Saat diam-diam aku memperhatikan dan menyaksikan pemuda itu, dia mengangkat tangan dan jari telunjuknya ke atas langit dan mengucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku lalu melompat ke kursi belakang untuk memeriksa nadi di tangannya, juga detak jantungnya, dan memang dia telah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku tidak bisa berhenti menatap wajah pemuda itu. Air mataku jatuh, tapi aku berusaha menahannya karena aku merasa malu. Aku berkata pada rekanku yang mengemudikan mobil bahwa pemuda ini telah meninggal. Seketika rekanku menangis. Melihat rekanku menangis, aku tidak bisa menyembunyikan lagi perasaanku. Aku tidak bisa mengendalikan emosiku, dan aku juga mulai menangis. Kami berdua menangis penuh air mata. Kejadian itu membuat aku tak bisa melupakannya, karena aku akui bahwa aku adalah orang yang jauh dari Allah. Segala puji bagi Allah. Aku bertobat, dan aku kembali kepadanya. Allahu Akbar. Wahai saudara-saudariku semua, sudah sejauh mana persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kita tidak pernah tahu meninggal di mana dan dalam keadaan yang bagaimana. Manusia akan menghadap Allah sesuai kebiasaannya. Maka mulailah kebiasaan baik itu dari sekarang. Semoga kita semua kembali kepada Allah dengan kebiasaan baik dan mulia, dirahmati Allah dan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab.